lagi dengan saya Yohana dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Hari ini kita lanjutkan ya episode kedua dari pertanyaan Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, waktu itu kemarin kita sudah saksikan ya, seru sekali pertanyaan tentang nubuatan atau lubuatan ya Bapak Ibu. Nah sekarang Pak Wijaya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan apa sih selanjutnya akan ditanyakan oleh pengusaha furniture kita yang satu ini. Silahkan Bapak Wijaya. Shalom. Shalom. Shalom Bu Lasma. Shalom. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai karunia nubuatan, ya, di mana Tuhan memberikan karunia-karunia kepada hamba-Nya. Nah, kemudian ada lagi Bu, karunia ya. Ini ada seorang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan, ya, ngaku-ngaku bisa dengar suara Tuhan, ya, peka sama Tuhan, tapi buah kehidupannya kacau balau Bu. Buah kehidupannya kacau balau kalau menurut saya. Tapi orangnya kalau konseling hebat bener Bu, mengkonselingin orang itu hebatnya minta ampun. Bahkan orang di konselingnya itu sampai terpesona, sampai minta didoakan rumahnya, minta didoakan apanya gitu Bu, karena terpesona. Tapi kalau saya melihat buah kehidupan hamba Tuhan ini, aduh kacau balau dah. Kalau menurut saya ya Bu ya, kacau balau. Jadi saya bertanya-tanya Bu, kuasa yang dia miliki itu dari Tuhan apa bukan gitu Bu? Buahnya kacau balau, ngonselingin orang, orang yang dikonselingnya terpesona, gitu Bu. Jadi hamba Tuhan punya seakan-akan gitu Bu, punya kuasa, tapi kok di hati saya nggak percaya ya itu kuasa Tuhan. Gitu. Karena saya melihat buah kehidupannya Bu, gitu. Sebenarnya orang hidupnya kayak begini kok ada kuasa dari Tuhan. Apa karena memang dia itu gara-gara orang Kristen gitu Bu? Gitu Bu. Oke. Ini pertanyaan padat, harus saya jawab dengan singkat. Karena ini punya pengalaman di saya nih. Ya, ini dia punya pengalaman, saya yang punya pengalaman lebih lagi. Jadi karena orang Kristen, yes, saya setuju tuh Pak. Karena apa? Hidupnya pagi siang malam baca Alkitab, hidupnya puji dan menyembah, packagingnya urapannya Benny Hinn. Ya, ada hari itu saya ikut satu sekolah, nih Pak. Wah urapannya luar biasa. Bahkan orang nguber-nguber dia nubuatannya oke. Saya tidak tahu ternyata di sampingnya belakangnya itu berbeda. Jadi sorry ya, bukan saya mengecilkan. Tes orang itu, kalau orang manifestasi pelepasan, berani nggak orang itu tengking? Kalau orang itu punya karunia nubuatan, kalau itu orang lagi pelepasan dia bisa tengking, berarti orang itu betul. Ini tes yang kedua ini. Tadi kan saya bahannya beda lagi toh. Karena berapa kali setiap saya pelayanan, selalu yang bagian pelepasan doa ya saya nggak pernah lihat. Harusnya kan dia punya power, ya dong. Pernah hari itu teman saya melakukan perzinahan, setannya nuduh, ngapain lu lepasin gua? Terus malam baru berzina, mateng. Saya malu, saya bilang sana lu pulang, tengking setan bongkar lu. Wah itu malu banget. Jadi logika saya begini, orang-orang yang punya karunia dari Tuhan katanya tes dulu tuh di atas orang yang pada manifest. Jangan sampai yang orang manifest itu manifestasi nuding. Lu jangan coba tengking gua. Tadi kan dibilang apa? Lu buat-buat kan? Nah, di poin yang lalu kan Bang Wijaya tanya, itu orang bisa nubuat apa lu buat-buat? Nah, ujinya dari situ dulu. Jadi saya nggak bangga Pak dengan orang punya pengurapan, karena kesaksian saya sendiri. Ya, tesnya dari situ. Berjalan dengan waktu, orang dia tahu dan dia berangkat dari kota ke kota. Fasilitas pesawat, hotel, uang di depan. Saya hotel enggak, uang enggak, gitu. Pesawat enggak, hotel enggak. Tapi saya maksimal nggak seperti orang ini. Jadi ini hati-hati hari ini banyak-banyak penipuan-penipuan dengan karakteristik ini dari Tuhan. Dia udah jatuh.
tapi Tuhan bilang firman-Nya. Ada orang Kristen lagi tuh, ngerti gak? Karena apa? Baca Alkitab. Karena apa? Berdoa. Karunia hilang gak? Enggak. Cuman berkurang. Tidak ada powernya. Uji lagi deh Pak, orang yang berkarunia begitu, ketemu itu paranormal. Dia bisa buka paranormal gak? Atau paranormal yang ngebuka? Sorry ya, bukan saya sombong Pak. Jadi, saya berapa kali ketemu paranormal top Indonesia. Saya cuma tertawa, saya ketawa. Dia gak bisa baca saya. Dia bilang, kok aku gak bisa nembus kamu ya Bu? Oke, Bapak gak bisa nembus saya nembus ya. Kata Tuhan Yesus bilang begini Pak. Akhirnya apa? Paranormalnya diam. Memang nama Tuhan Yesus dahsyat. Gak bisa dirubah. Itu loh pengalaman. Makanya saya mengetes orang punya karunia dari situ dulu Pak. Kasih dulu tuh pasien orang gila atau kasih orang pelepasan. Murni gak lu punya karunia di situ? Kalau dia bisa, beda. Bahkan saya punya mentor nih Pak. Maaf ya bukan saya sombong. Timothy Parengkuan. Kemarin siapa yang ngomong ke saya ya? Dia bilang gini, jadi saya gak ngomong ke saya loh. Cuman satu kata yang dia bilang gini, karena kan saya dibawa ke pemerintahan nih. Sebagai juru bicara Tuhan masih ke pemerintahan. Jadi saya bilang begini, ini nanti ke depannya Lasma masuk dalam pemerintahan. Waduh, saya belum tanya diri saya nih Pak. Karena baru kemarin saya dengar, pemerintahan apa nih? Untuk saya jadi dewan? Oh jangan, panggilan saya misionaris. Untuk saya berkecimpung di politik? Jangan. Untuk saya sebagai penasihat spiritual di dewan, apa di partai? Jangan. Maaf, orang kayak gini laris. Banyak orang partai-partai lirik saya. Bu, boleh nggak sebagai spiritual di partai sini? Maaf, saya bukan orang yang di situ. Kalau mau dibilang Pak Wijaya sudah kaya loh. Ya kan? Udah punya rumah, udah punya mobil, betul nggak? Bahkan deposito hari gini aja belum ada apa-apanya. Jadi tes orang tuh berkarunia dari situ Pak. Fasilitasnya apa? Ya, makanya jadilah kita pelaku firman. Kesaksian hidup kita nyata. Jangan jadi batu sandungan. Walaupun saya pakai celana pendek, kaos oblong, pakai sandal jepit di swallow Pak. Disapa kok sama bos, sama pengusaha, sama konglo, ya, sama pejabat. Shalom Bu, ya shalom. Emang kenapa? Pendeta salah pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai sandal swallow, salah enggak? Enggak kan? Pendeta cuma identitas. Jadi saya cuma di pertanyaanmu Pak. Jangan sampai nanti orang bertanya aneh-aneh lagi nih di saya. Seputar spiritual yang sesat. Nah, oke, ada lagi? Coba tanya lagi Bu. Saya ini sebagai pengusaha Bu ya. Ya. Boleh nggak kita franchise? Karena kan di dalam supermarket itu terjual minuman keras, terjual rokok. Kita franchise itu kan berarti kan kita terlibat penjualan rokok di Bang. Ya. Terlibat penjualan minuman keras. Boleh nggak Bu? Nah, ini kemarin kan sudah case-nya kan saya sharing dengan Ibu Teresia. Dia bekerja di rumah makan. Tadi kan saya bilang tadi kemarin juga ya, bahwa nggak apa-apa. Tapi masalahnya gini Pak, memang minuman dan rokok itu lebih menguntungkan cepat dari bisnis yang lainnya. Namanya kita kan sebagai seorang marketplace, nggak salah. Jadi apa yang uang kita ambil, terima. Yang penting apa? Kudusin. Yang penting nggak mencuri. Mencuri itu salah. Pada dasarnya jangan mencuri aja Pak. Menjual nggak apa-apa. Jadi boleh ya Bu? Boleh aja. Kita franchise. Iya. Tapi kalau boleh, saya boleh dong Bu bikin kafe kayak nightclub gitu Bu. Ya boleh, kalau bisa pakai selingan musik rohani. Saya pikir Indonesia punya kafe ada selingan rohani. Jadi orang mau minum, nanti tiba-tiba di setengah mabok dilawat oleh Tuhan. Jangan salah ya, hari itu kan ada resmian Sentul tuh, SICC, betul ya? Kan di situ dibilang apa? Tempat ini dipakai buat umum, bukan ya pakai buat ibadah toh. Karena dibilang mindsetnya di atas Rasul, dia bilang gini, di saat orang dunia tampil pakai itu panggung biar Tuhan lawan. Pernah nggak dengar nubuatan gitu SICC? Nah iya,
Ya nggak apa-apa, kan kita masih di bumi Pak. Kecuali kita nggak di bumi. Nah, kembalikan lagi. Untuk keuntungan kita, kepentingan Tuhan atau kepentingan pribadi, kembali. Kembali ke kita ya Bu ya. Betul. Jadi kalau tadi Pak Wijaya ingin buka kafe, kenapa nggak kafe rohani gitu ya? Nah. Lagu-lagunya lagu Tuhan gitu. Ya, mau kasih minuman ya nggak apa-apa. Mabok kasih jangan berlebihan Pak. Ya, saya sendiri ya waktu dibawa ke Hongkong, Holy Land, itu tamu saya satu deret 8 bangku nggak ada pada doyan wine. Saya bilang ambil dan saya minum. Saya minum tuh 8 jenis minuman wine nggak apa-apa, asal jangan mabuk. Tapi kan situasinya lagi buat kesehatan, buat nenangin. Kalau buat mabuk itu salah, itu saya bisa salahin Pak. Lanjut. Berarti kalau merokok nggak kecanduan boleh Bu? Salah begitu. Mengapa engkau membelanjakan uang yang nggak mengenyangkan diri saya katakan? Gitu. Rokok kan cuma begini-gini, nggak kenyang. Carilah yang mengenyangkan. Saya juga lagi di latar belakang merokok kok Pak. Itu doang yang nggak berani saya sentuh. Kalau minum boleh deh. Rokok merusak ya Bu ya. Minuman juga merusak. Cuma kan ini kan yang menghayal, ya toh? Membelanjakan uang tidak pada tempatnya, tidak mengenyangkan. Ada lagi? Jadi segala sesuatu yang merusak kita ya kita ini kan baiknya Tuhan ya Bu ya. Ya. Kalau yang merusak ya udah berarti kan mencemarkan dosa ya Bu ya, Ya. itu istilah katanya. Bahaya. Wah seru ya Bapak Ibu ya. Tadi nubuatan juga karunia dalam bisnis. Bagaimana tadi Pak Wijaya sudah ya menanyakan tentang bisnis apa. Nah tergantung ya Bapak Ibu semua kembali kepada tetap di hati kita apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu jika ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lasma, Bapak Ibu bisa chat di nomor 0877 882 60871. Pertanyaan-pertanyaan menarik akan kami tayangkan dalam program ABLM. Nah, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, juga share ke teman-teman. Bapak Ibu tidak akan ketinggalan episode ABLM berikutnya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di episode ABLM berikutnya. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.